Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Kita ikuti Warta Berita RRI Tua. Rekrutmen itu kami lakukan sesuai dengan persyaratan yang mereka berikan kepada kami, sehingga tenaga kerja itu sudah siap, maka kami akan mengkoordinasi dengan intervensi kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kondisi real masyarakat, sehingga akan capai pada sasarannya. Saudara, itulah topik berita utama dalam mengisi Warta Berita malam ini edisi Rabu 29 September 2021 dan akan kami rangkai dengan sejumlah berita-berita menarik untuk Anda. Bersama saya Eta Retobiaan, inilah Warta Berita selengkapnya. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mari kita patuhi protokol kesehatan, putus mata rantai penyebaran COVID-19, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Panitia Festival Pesona Metikei FPMK tahun 2021 Maluku Tenggara telah melakukan sejumlah persiapan jelang pelaksanaan event tahunan itu. Selain sosialisasi, survei ke sejumlah lokasi yang dijadikan tempat penyelenggaraan rangkaian kegiatan pun sudah dilakukan. Hal ini dijelaskan Ketua Panitia Nurjana Yunus kepada RRI. Dijelaskan survei lokasi kegiatan perlu dilakukan, mengingat terdapat sejumlah mata lomba seperti lomba dayung sampan, futsal ekstrim, lomba layang yang disebar di sejumlah destinasi unggulan di Maluku Tenggara guna memberikan kenyamanan bagi mereka yang terlibat dalam setiap perlombaan. Sekarang ini memang kami sudah turun ke lokasi-lokasi spot-spot kegiatan, event-event di Oheder Tahun, itu untuk futsal ekstrem, terus kemudian lomba layang di Ohelilir kami sudah turun, terus sudah sosialisasi ke masyarakatnya, terus kemudian Ngurblot, Ngilngov juga kemarin sudah, terus di Letman juga kami sudah. Jadi kalau saya sih persiapan panitia, kami sudah melakukan on the spot dan cek lokasi dan lain-lain. Tinggal memang flyer-flyer terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk perlombaan-perlombaan sudah diumumkan. Ditambahkan mengingat konsep pelaksanaan FPMK Maluku Tenggara tahun ini menggunakan hybrid konsep, yakni berbasis offline dan online, maka sosialisasi kepada masyarakat juga sekaligus bertujuan mengajak masyarakat agar dapat mengikuti rangkaian kegiatan dari rumah melalui kanal YouTube Visit K tanpa perlu hadir langsung di tempat pelaksanaan. 10 gerai Alfamidi siap beroperasi di Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira. Tampil dengan konsep supermarket mini yang kompak, perusahaan retail dengan brand Alfamidi kini mulai merambah sejumlah daerah termasuk Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dan menindaklanjuti hal ini, maka pihak Alfamidi dari Kota Ambon yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan survei lokasi serta pembukaan rekrutmen tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan berbasis franchise itu. Direncanakan sebanyak 10 gerai Alfamidi akan beroperasi di sejumlah titik strategis di Kabupaten Maluku Tenggara, baik di Kei Besar maupun Kei Kecil. Penjelasan ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhammad Arsyad Yabkenyanan, saat ditemui RRI di ruang kerjanya. Dikatakan sebagaimana yang telah disepakati, maka khusus rekrutmen karyawan menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara. Olehnya itu, setelah melakukan rapat dengan pihak perusahaan, pihaknya langsung membuka lowongan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan di perusahaan itu dengan pemberian gaji sesuai standar upah minimum kabupaten UMK, yakni sebesar Rp2.694.000. Rekrutmen itu kami lakukan sesuai dengan persyaratan yang mereka berikan kepada kami, sehingga tenaga kerja itu sudah siap, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak Alfamidi di Ambon untuk datang melakukan pemeriksaan berkas sekaligus melakukan tes. Yabkenyanan mengatakan pihaknya juga telah menyepakati untuk melibatkan pengusaha UMKM dalam pengoperasian Alfamidi, sehingga setiap produk dari pelaku
pelaku UMKM dapat dijual di setiap gerai yang ada. Alfamidi bersedia untuk kerjasama dengan pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tenggara untuk mereka punya usaha produksi yang berkualitas itu akan mereka titipkan ke situ dan nanti sementara hasilnya akan diserahkan kembali kepada pelaku usaha yang ada. Yapken Yanan juga menegaskan dengan beroperasinya ke 10 gerai Alfamidi itu akan memiliki dampak yang baik bagi daerah karena selain mengurangi angka pengangguran juga dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan dengan atmosfer persaingan yang sehat. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan. Bapenda Kota Tual belum menerapkan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tual, Rudi Abugis, menegaskan penertiban pembayaran pajak di Kota Tual saat ini belum diterapkan disebabkan Kota Tual masih dalam kondisi COVID pada tahun 2020 hingga tahun 2021, sehingga belum diberlakukan bagi pajak di wilayah Kota Tual. Pada umumnya, seluruh jenis pajak bulan maupun tahunan, jika kondisi daerah hingga pusat sudah benar-benar aman dari COVID-19, maka Bapenda tidak segan-segan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Yang diberikan juga dalam bentuk sanksi kepada para pemilik pajak, tapi kami menyadari sungguh bahwa dengan kondisi COVID yang melanda Kota Tual, Indonesia, bahkan seluruh dunia itu, maka untuk sementara itu pengenaan sanksi itu belum kami terapkan untuk beberapa waktu yang ada ini. Tapi mereka pada umumnya itu mereka membayar pajak itu agak baik, sehingga itu tergambar dari target kita yang selalu tercapai dari tahun ke tahun. Bugis menilai pembayaran pajak Kota Tual hingga saat ini berjalan secara optimal sesuai target Bapenda. Untuk itu diharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak ini bisa menggenjot PAD Kota Tual. Partai Persatuan Pembangunan P3 Wilayah Maluku komitmen menambah kursi DPRD Provinsi Maluku pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Bakri Rumra. Jelang pemilihan legislatif dan pemilu kada 2024 mendatang, jauh sebelumnya setiap partai politik melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi momen dimaksud dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan partainya. Salah satu diantaranya Partai P3 Wilayah Maluku melaksanakan musyawarah cabang Muscab di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara MTR Hanubun hadir dalam acara dimaksud sekaligus dalam sambutannya mengatakan musyawarah cabang yang dilaksanakan merupakan forum pertemuan pimpinan partai serta kader-kader partai yang di dalamnya membahas program partai dengan kepemimpinan partai. Pelaksanaan musyawarah cabang Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual adalah merupakan hal yang dinilai sangat penting dan strategis. Penting dan strategis pelaksanaan musyawarah cabang ini adalah sebagai upaya dari penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan tuntunan perubahan kebijakan partai serta antisipasi fenomena perpolitikan lokal yang senantiasa berkembang dalam kehidupan politik masyarakat di kedua wilayah ini. Sementara itu, Ketua DPW P3 Wilayah Maluku Abdul Aziz Hentihu dalam sambutannya mengatakan perjuangan adalah milik umat dan kemenangan milik Allah. Setiap usaha harus yakin dan percaya akan mampu menggapainya. Perjuangan adalah milik kita dan kemenangan milik Allah. Usaha dan yakin bahwa kita akan mampu menggapainya. Pada setiap jenjang konsolidasi kita, Muswil, Muscap, Musancap, maka dalam pengambilan keputusan-keputusannya akan melalui mekanisme konsensus untuk mufakat. Komitmen dan kerja keras DPW P3 Wilayah Maluku beserta Ketua DPC di sejumlah kabupaten kota termasuk Maluku Tenggara dan Kota Tual minimal mempertahankan kursi pada gedung terhormat saat ini. Bahkan pada pileg yang akan datang, Partai P3 akan menambah personil pada gedung terhormat baik di kabupaten kota maupun di Provinsi Maluku. Demikian Bakri Rumra melaporkan. Warta berita malam ini sedang kami siarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia Tual. PT ASDP Cabang Tual minta masyarakat maklum jika sesekali kapal pengangkut feri tidak beroperasi sesuai jadwal. Hal ini disebabkan pertimbangan kondisi laut serta izin yang dikeluarkan oleh pihak Syah Bandar Kota Tual.
Manajer Umum PT ASDP Cabang Tual Agus Joko Triyanto menegaskan, ada alasan tertentu mengapa armada feri tidak beroperasi dan masyarakat diminta memaklumi hal tersebut jika terjadi. Kalau selama sah badan mengizinkan, kami jalan. Gitu. Tapi kalau soalnya ke Tual Elat, sah badannya bilang nggak boleh atau karena cuaca, saya digorok pakai belati pun ya saya nggak akan jalankan kapal. Itu membahayakan buat semuanya. Jangan sampai kita sudah diancam begitu kita jalan, kemudian penumpangnya terkencing-kencing, minta pulang, gitu. Jadi mohon pengertiannya untuk semuanya, yaitu tadi taati aturan lah, ibaratnya begitu. Kalau cuaca buruk ya sudah, kita nggak jalan. Triyanto pun menambahkan jika tanpa halangan yang berarti, armada feri tetap melayani masyarakat sesuai dengan rute yang sudah ditentukan demi membantu dan memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat di Tual dan Maluku Tenggara. Target tertib administrasi akan terwujud jika seluruh elemen masyarakat dan pemerintah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya administrasi kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Rahareng. Tertib administrasi kependudukan menjadi dasar utama lahirnya perencanaan yang baik dalam pelaksanaan intervensi kebijakan pemerintah sesuai kondisi real masyarakat. Wakil Wali Kota Tual Usman Tamnge mengatakan target dari sebuah kebijakan tertib administrasi akan terwujud bila semua elemen masyarakat dan pemerintah memiliki kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tertib administrasi kependudukan menjadi dasar utama lahirnya perencanaan yang baik dalam pelaksanaan intervensi kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kondisi real masyarakat, sehingga akan capai pada sasarannya yang menjadi target dari sebuah kebijakan tertib administrasi hanya akan terwujud jika seluruh elemen masyarakat dan pemerintah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Wakil Wali Kota Tual menambahkan, pemerintah Kota Tual mengapresiasi program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) serta penandatanganan MOU dengan sejumlah pihak dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang dikembangkan dalam bentuk digital, serta berharap tertib administrasi berbasis digital mendorong terbangunnya asistensi pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau disingkat GISA dan launching Duk-Dapil-Go Digital. Kependudukan atau singkat GISA ini yang dikemas dengan sistem pelayanan berbasis digital. Kami berharap ini akan mendorong terbangunnya asistensi pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Guna mewujudkan tertib administrasi berbasis digital di Kota Tual, maka Pemkot Tual melalui Dinas Dukcapil setempat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah pihak, yakni Kementerian Agama Kota Tual, Pengadilan Agama Tual, Direktur Rumah Sakit Maren Haji Noho Renuat, Puskesmas Ta'ar, Tim Penggerak PKK Kota Tual, dan Majelis Jemaat Sion Tual. Gencarnya program pemerintah dalam mengembangkan pelayanan berbasis digital menjadi pemicu semangat semua lembaga untuk go digital. Ketua Pengadilan Agama Tual Samsudin Jaki mengatakan, melalui MOU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerapkan tertib administrasi kependudukan, maka pihaknya memiliki harapan untuk melakukan inovasi berikutnya terkait pemanfaatan teknologi tersebut. Tentunya kita sebagai pesaing untuk kita go digital. Ini pelayanan integrasi begini tentunya efektif efisiennya pelayanan. Jadi kan kesepakatan PKC ini sudah selesai, berarti kota pun sudah bisa kami layani KTP-KK-nya. Dan rencana besar saya, seandainya saya lirik di kota ini, Kemenak dan Dukcapil itu sudah seiring jalan. Mungkin saya akan melengkapi. Dan di tahun depan saya punya rencana itu, saya bikin aplikasi terintegrasi 3 instansi ini. Rencana saya begitu. Zaki menjelaskan pihaknya akan menjajaki kelanjutan dari kerjasama yang terjalin dan bersama Disduk Capil serta Kementerian Agama, pihaknya akan mengembangkan lagi sebuah aplikasi yang mengintegrasikan ketiga lembaga agar semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Maksimalkan kebutuhan air bersih warga masyarakat Kota Tual. PDAM Maren lanjutkan layanan di wilayah Fiditan Atas. Informasi ini disampaikan Direktur PDAM Maren, Maria Farfar. Dikatakan hampir seluruh jaringan pipanisasi sudah mulai berjalan dengan baik serta maksimal untuk wilayah Dula Utara dan Dula Selatan. Tinggal beberapa titik yang sedang dimaksimalkan demi pemerataan pelayanan. Sebagian di Fiditan Atas, nah itu yang kita nanti alihkan supaya tidak ada beban di reservoir Fidatan, supaya insya Allah daerah Fidatan Menghon itu bisa menikmati air yang lancar kayak di Dula Selatan. Setiap hari ada mengalir. Itu rencana insya Allah tahun depan sudah bisa terrealisasi. Farfar menegaskan misi PDAM Maren untuk mewujudkan pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Dula akan segera terwujud. Maka dirinya juga meminta kerjasama dari masyarakat dengan membayar tagihan tepat waktu serta melaporkan kepada pihaknya jika menemukan kendala. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kota Tual tidak merekrut atletnya untuk berkompetisi pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun ini. Tuti Lontor menyampaikan laporannya. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pemuda dan Olahraga tahun ini tidak merekrut atlet-atlet berprestasi pada cabang lomba yang dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua. Ketidakpersiapan atlet ini karena dampak dari COVID-19 dan anggaran untuk pembiayaan bagi atlet sangat terbatas. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Abdullah Riningulwarin. Dikatakan Kota Tual mempunyai atlet berprestasi yang bisa diandalkan untuk mengikuti PON di Papua tahun ini, namun terkendala juga dengan sarana prasarana yang tidak mendukung para atlet saat melakukan pelatihan. Kita belum bisa melaksanakan kegiatan event-event, baik itu dalam skala lokal maupun secara nasional, PON dan sebagainya. Ini kan tahun ini kan kegiatan PON tingkat nasional dilakukan di Jayapura. Ada surat pemberitahuan, tapi memang kita belum bisa menyiapkan, kita punya atlet-atlet. Karena itu sarana olahraga belum tersedia, kemudian anggaran tidak memadai. Kondisi negara terkait dengan COVID, ya sudah 2 tahun anggaran ini karena memang anggaran semua dipusatkan ke COVID, sehingga memang anggaran kegiatan-kegiatan pembinaan tidak bisa dilakukan. Riningulwarin tekankan kepada pemerintah daerah agar segera memberikan tempat olahraga yang representatif bagi para atlet, baik atlet pada cabang olahraga pencaksilat, karate, dan bulu tangkis. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual siap mendukung memberikan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat para atlet. Tetapi harus ada dukungan dari pemerintah Kota Tual karena atlet-atlet yang berprestasi dapat mengharumkan nama Kota Tual dalam event olahraga, baik tingkat lokal maupun nasional. Demikian Tuti Lontor melaporkan. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. 10 gerai Alfa Midi siap beroperasi di Maluku Tenggara. Target tertib administrasi akan terwujud jika semua pihak memiliki kesadaran tentang pentingnya administrasi kependudukan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Retobian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Daerah RRI Tual.
kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak tanpa tema tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila, Mitra setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak tanpa terima tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila, Mitra setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama.